Oke, tadi itu adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini saya langsung memberikan contoh soal dalam bentuk soal ya. Jadi, diketahui data reaksi sebagai berikut ini. Ya, data reaksinya itu ada reaksi 1, kemudian ada reaksi 2, ada reaksi 3. Ya, di reaksi 1 di sini diberikan contoh reaksi, persamaan reaksinya C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H derajat. Sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Sementara di reaksi kedua diberikan data atau persamaan reaksi, gas hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O. Dengan nilai entalpi derajatnya sama dengan minus 285,8 kJ per mol. Yang ketiga adalah CO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan CH4 ditambah O2 dengan nilai entalpi derajat sama dengan plus 890,3 kJ per mol. Pertanyaannya adalah tentukan delta HR atau perubahan entalpi reaksi dari C plus 2H2 menjadi CH4. Ya, berarti C plus 2H2 menjadi CH4 di sini adalah reaksi targetnya. Nah, setelah kita mengetahui reaksi targetnya, maka maksudnya adalah dari reaksi target ini berarti kita harus mengubah atau menjumlahkan reaksi 1, 2, 3. Kita harus menjumlahkan ketiga reaksi ini untuk mendapatkan satu reaksi yang baru. Jadi yang ini harus dijumlahkan untuk mendapatkan reaksi yang baru. Reaksi yang baru itu adalah C plus 2H2 menjadi CH4. Bagaimana cara kita untuk mengubah hal ini atau menghasilkan C plus 2H2 menjadi CH4? Maka cara penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, saya tulis ulang di sini. Reaksi targetnya adalah C plus 2H2 menjadi CH4. Yang pertama kita lihat dulu reaksi targetnya. Reaksi targetnya itu ada di sini hidrogen dengan koefisien 2 dan di sini ada CH4 dengan koefisien 1 dan C dengan koefisien 1. Oke, kita mulai dari reaksi pertama. Reaksi pertamanya itu adalah C plus O2 ini menghasilkan CO2. Nah, sekarang sambil melihat ini kita lihatlah reaksi targetnya. Ya. Ini saya tulis lagi. Kita lihatlah reaksi targetnya. Oke, jumlah C di reaksi target adalah 1. Jumlah C di reaksi yang sudah diberikan di soal adalah 1. Maka kalau sudah benar, tidak perlu lagi kita otak-atik. Berarti di sini langsung kita tulis nilai delta H derajatnya sama dengan minus dari 393,5 kJ per mol. Kemudian kita masuk ke reaksi tahap 2. Reaksi tahap 2-nya itu adalah H2 plus O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Di sini hidrogennya di reaksi yang diberikan ada jumlahnya 2, ya kan? Jumlahnya 2 atau kalau kita lihat koefisiennya, koefisiennya di sini 1. Nah, di reaksi target, ya, di reaksi targetnya hidrogennya di sini koefisiennya ada 2. Maka karena di reaksi target koefisien dari hidrogen itu adalah 2, maka di persamaan reaksi yang kedua ini di depan sini kita tambahkan 2. Berarti di sini kita harus menambahkan 2. Otomatis kalau kita menambahkan 2H di sini, 2 di depan H di sini, berarti hidrogennya di sini 4. Maka kita harus menyesuaikan dengan hidrogen yang ada di sisi kanan. Berarti hidrogen di sisi kanan kalau jumlahnya 2, supaya bisa sama dengan di sisi kiri, maka koefisiennya kita kali 2. Nah, setelah itu jumlah hidrogennya sudah sama. Kemudian kita cek jumlah oksigennya. Oksigen di sini kan jumlahnya, oksigen di sini kan jumlahnya 2 ya. 2 kali oksigen di belakang berarti sama dengan 2.
Sedangkan di sisi kiri jumlah oksigennya di sini ada 2, indeksnya ada 2. Ya. Berarti jumlah unsur kiri kanan sudah sama. Apabila ya produknya di sini dikali 2, maka nilai entalpi derajatnya, delta H derajatnya itu sama dengan yang tadinya minus 285,8 kilojoule per mol, ya, yang tadinya minus 285,8 kilojoule per mol, karena produknya dikali 2, maka entalpi ini akan kita kali 2 juga. Ya, berarti hasilnya di sini bukan minus 285,8 lagi, tapi minus 285,8 dikali 2, ya. Berarti ini adalah minus 571,6 kilojoule per mol. Reaksi tahap 1 sudah, reaksi tahap 2 sudah, sekarang reaksi ke tahap 3. Reaksi tahap 3 itu tadi adalah CO2 plus H2O ini menjadi CH4 tambah O2. Nilai entalpi derajatnya sama dengan, nah kita cek di sini apakah unsurnya sudah sama atau belum. Maka kita saudarakan dulu. Kalau hidrogen di sini jumlahnya ada 2, kemudian di sisi kanan ada 4, berarti kita harus menyamakan dengan cara menggalikan koefisien hidrogen di sini dari 1 menjadi 2. Ya. Jadinya jumlahnya nanti ada 4. Jadi koefisiennya dikali dengan indeksnya. Kemudian kita cek jumlah C-nya. C-nya di sini di sisi kanan itu ada 1, di sisi kiri itu ada 1 juga. Berarti sudah sama. Kalau sudah sama tidak perlu lagi kita otak-atik. Kemudian kita cek jumlah oksigen di sisi kiri sama kanan. Di kanan itu oksigennya baru 2, ya, baru 2. Di kiri sudah ada 4. Ini 2 dari CO2 dan 2 dari H2O. Maka supaya sama yang di sisi kanannya, koefisiennya di sini kita kali 2. Berarti koefisien dikali dengan indeks di sini jumlahnya sudah 4. Karena seluruh produknya tidak dikali 2, jadi yang produk itu yang dikali 2 hanya O2 doang, dan CH4 tidak dikali 2, maka nilai entalpinya di sini tetap sama, yaitu minus 890,3 kilojoule per mol. Nah, setelah dari sini, kalau kita sudah menyesuaikan semua dengan reaksi target, maka ini reaksinya, reaksi tahap 1, 2, dan 3 kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya adalah kita lihat unsur yang sama, seperti di CO2 tadi. Kita lihat di sini yang sama itu ada CO2 yang sama, ya, CO2 yang sama dari reaksi tahap 3 ke reaksi tahap 1, ya. CO2-nya sama dan posisinya berbeda, ya. Satunya setelah tanda panah di tahap 1, satunya lagi di tahap 3 itu sebelum tanda panah. Maka karena jumlah mereka sama dan bentuk mereka sama, fase mereka juga sama-sama gas, maka ini kita coret. Berarti CO2-nya hilang. Kemudian kita cari lagi. Cek, oh ternyata ada, yaitu ada H2O dari reaksi tahap 3 dan ada H2O dari reaksi tahap yang kedua. Kita lihat bentuk mereka sama, ya kan? Koefisien mereka juga sama. Karena di sini sama-sama, maka dua-duanya kita coret. Ya. Satunya di sisi, by the way, ini satunya di sisi kanan, di tahap 2-nya sisi kanan, kemudian di tahap 3-nya itu ada di sisi kiri. Karena mereka bersilangan posisinya, maka ini kita coret. Ya. Kemudian kita cari lagi, cek lagi. Oh, ternyata ada di sini ada O2 dari reaksi tahap 3, ya. Ini tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3. Reaksi tahap 3 di sini oksigennya jumlahnya 2 dan posisinya ada di sebelah kanan. Kanan adalah artinya dia ada di produk. Ya, sekarang kita lihat reaksi tahap 1 dan 2. Tahap 1 oksigen itu ada di sisi kiri dengan jumlah 1.
Di tahap 2 oksigennya ada di sisi kiri dengan dengan koefisien 1. Maka ini kan posisi mereka sama. Reaksi tahap 1, tahap 2, posisi oksigennya itu atau letak mereka itu sama-sama di sisi kiri. Karena sama-sama di kiri, ini kita jumlahkan. Berarti 1 oksigen dari reaksi tahap 1 ditambah dengan 1 oksigen dari reaksi tahap 2, kalau kita totalkan jadinya 2. Nah, jumlah mereka kan berarti sama dengan jumlah oksigen yang ada di reaksi tahap 3 yang posisinya ada di produk. Ya, karena sama maka yang ini hilang dan yang oksigen ini dari tahap 1 dan 2 itu dua-duanya hilang. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah ada yang sama. Karena tidak ada yang sama lagi, maka kita tulis yang belum dicoret yang mana. Yang belum dicoret itu ada C, ya kan? C, kemudian plus. Di sisi kiri masih ada lagi, atau sebelum tanda panah ini masih ada lagi 2H2. 2H2 menjadi, ya kita cek sudah nggak ada lagi apa-apa, berarti saya tulis tanda panah. Kemudian di sisi kanan, di sisi produk yang belum tertulis masih ada CH4. Berarti di sini menjadi CH4. Oke. Kemudian nilai entalpinya sama dengan, saya tinggal jumlahkan saja nilai entalpi dari atas sampai ke bawah. Berarti minus 393,5 ditambah minus 571,6 ditambah, sorry ini positif ya. Tadi sebelumnya positif. Ditambah dengan 890,3 kJ per mol. Maka hasil akhirnya kurang lebih sekitar 75 kJ per mol, atau kalau mau tulis aslinya jadi ini 74,8 kJ per mol. Nah, yang ini yang ini sudah sesuai dengan reaksi target. Ya. Yang ini sudah sesuai dengan reaksi target. Kalau sudah sesuai dengan reaksi target berarti persamaan hukum Higgsnya berakhir sampai di sini. Kemudian kalau sudah kita menemukan nilai entalpi akhirnya yang ini, berarti ini adalah kita anggap sebagai nilai entalpi reaksinya. Maka nilai entalpi reaksi dari proses pembentukan CH4 atau C tambah 2H2 menjadi CH4 sama dengan minus 74,8 kJ per mol.